Selamat datang di CGI Podcast, Cerita Gigi Indonesia. Bersama saya Dr. Rara. Dan saya Dr. Joce. Yuk kita sama-sama dengerin tentang kehidupan dokter gigi dan kesehatan gigi di Indonesia. Halo, kembali lagi bersama saya Dr. Rara dan rekan podcast saya Dr. Joce. Halo. Halo. Hai semuanya. Ya, sekarang kita kembali ke podcast ini dengan bahasan yang berbeda karena bahasan ini lebih ke masyarakat umum. Kita nggak ngomongin tentang dokter gigi dulu karena takutnya kalian-kalian yang non dokter gigi malah bingung ini ngomongin apa sih kemarin ini. Banyak istilah bingung-bingung gitu. Ya, jadi ya udah kita ngomongin juga karena kan memang kita edukasi ke masyarakat umum juga ya. Sekarang kita bahasan tentang mengapa kita harus rutin ke dokter gigi. Nah, dari dokter Joce nih gimana? Kira-kira kapan sih orang itu harus ke dokter gigi? Apakah pada saat sakit atau pada saat ada keluhan aja? Oke, sebenarnya kalau aku dengar juga dari beberapa pasien yang aku temuin juga mungkin dok, yang kita ketemu bareng-bareng di sini, banyakan yang datang ke klinik gigi itu pada keadaan yang sudah sakit banget, yang udah parah banget biasanya. Iya, Gitu. udah bengkak, udah susah ngomong, sampai aduh dok, udah nggak bisa tidur nih, udah aduh sakit banget dok, ini gimana, harus gimana, pokoknya datangnya kalau udah sakit. Nah, ada juga beberapa pasien yang aku ketemuin gitu, kalau misalnya lagi pemeriksaan biasa, oh udah mulai ada cikal bakalnya bolong besar nih, cuman masih nggak sakit dok biasanya, masih nggak sakit dok, tapi ya nanti aja deh, nggak apa-apa lah, ini kan masih nggak sakit, saya mah gampang lah, atau nanti bisa balik lagi, tapi nanti kan lupa gitu ya jadinya. Betul. Nah, emang sebaiknya sih ya kalau misalnya dari keluhan yang kecil atau dari keadaan gigi yang misalnya memang sudah ada kerusakan dari dini, itu kan sudah bisa diketahui sebenarnya dok kalau dari gigi sendiri. Jadi jangan sampai sudah sakit duluan baru mencari pertolongan gitu ya. Kalau misalnya kita baru sakit baru kesini gitu ya, baru ke dokter gigi, lama-kelamaan nanti ya kita itu bisa malah lebih parah lagi gitu ya. Ternyata ketahuannya udah parah nih, jadi kayak nanti perawatannya pun jadi akan lebih rumit gitu. Iya, jadi kayak ini ya, misalnya kanker ya, tahu stadium, iya, karena dicuekin ininya gejalanya segala macam, tahu-tahu udah stadium 4 aja gitu. Iya, Itulah itu dong. itu Ngapain? betul. Tahu-tahu giginya udah dicabut, kenapa? Padahal sayang banget, padahal sebenarnya awal itu cuma dari bolong kecil yang nggak sakit sebenarnya, tapi udah bolong loh teman-teman gitu. Jadi itulah yang harus kita perbaiki cepat-cepat supaya nantinya nggak harus berujung pada hilangnya gigi tersebut ya, jadi nggak bisa dipertahanin deh gitu. Ya, nah kalau kira-kira dari pengalaman nanganin pasien nih, kekhawatiran secara umum itu dari penyebab kenapa nggak mau ke dokter gigi. Nah ini biasanya kalau pasien itu banyak yang aku tanya, kenapa sih nggak langsung ke dokter gigi, kenapa dari dulu itu nggak pernah ke dokter gigi. Ada yang ke dokter gigi baru umur 40 tahun gitu dok. Oke. Ya jadi pas lihat keadaan dalam mulutnya itu giginya sudah rusak, banyak karang giginya, pokoknya secara keseluruhan kebersihan gigi dan mulutnya sangat-sangat tidak terjaga. Belum lagi kalau misalnya dia ada kebiasaan merokok, itu kan juga menambah ini ya, jadi nggak bersih mulutnya, jadi kurang sehat. Jadi penyebabnya bisa karena pasiennya itu sendiri memang dari sananya sudah takut dengan dokter gigi. Entah mungkin pas waktu kecil ada pengalaman yang kurang enak ya dengan dokter gigi, mungkin waktu itu kenapa, atau biasanya ditakut-takutin sama orang tuanya, awas kamu nanti dicabut di dokter gigi atau apa. Jadi anak pun jadi kebawa sampai dewasa, aduh jadi kurang enak nih atau kurang nyaman nih dengar kata dokter gigi, ngelihat sosok dokter gigi yang pakai baju putih itu kadang-kadang juga udah takut duluan gitu. Jadi ya akhirnya jadi malas ke dokter gigi, nggak pernah peduli sama kesehatan gigi dan mulutnya. Terus biasanya juga banyak yang ngeluh, oh dokter gigi sekarang mahal, apa-apa mahal, perawatannya pasti identik dengan
Wah pokoknya udah beratus-ratus ribu ke atas lah pokoknya ininya biayanya. Ya sebenarnya kalau untuk mahal itu juga tergantung dari kitanya sendiri ya, dari pasiennya juga. Kalau misalnya memang perawatannya memang yang bisa murah, kenapa enggak gitu ya, kenapa harus tunggu sampai dia mahal gitu kan. Nah, nanti itu akan kita bahas juga nih di yang agak belakang gitu ya. Nah terus abis itu mungkin ada juga yang takut sama sakitnya, jadi giginya aduh daripada nanti sakit mendingan nggak usah ke dokter gigi sekalian, nggak usah diapa-apain, deh tunggu aja sampai giginya nggak sakit sendiri gitu. Padahal kalau misalnya kita neglect gitu, kita terlantarkan, malah ya nggak sakit sih, memang bisa nggak sakit, cuman kan nanti ke depan-depannya itu kan bisa berdampak lebih buruk, kita kan nggak tahu gitu. Terus ada juga yang mungkin takut sama peralatannya dok, pernah ada yang cerita juga, aduh takut nih sama bur-burnya yang tajam-tajam kelihatannya gitu. Iya, apalagi yang suara nging, aduh nggak kuat deh dok, pokoknya jangan ke dokter gigi. Ya banyak kan kayak gitu. Kalau dokter Ira pernah nggak dok ada pasiennya juga yang, aduh dok takut nih gimana gitu? Ya ada sih, ada yang pasiennya malah sampai, saya ingat ada pasien saya, dia sebenarnya mau scaling aja, giginya itu goyang semua kan. Iya, dan gigi yang di bawah, depan bawah itu lebih mobile, lebih goyang daripada yang lain gitu. Terus karena mau scaling tapi dia takut sama ngilunya, takut sama ininya, takut semua takut. Itu ada kali waktunya sampai 2 jam bujukin aja bujukin doang. Itu pasiennya bukan anak-anak, sudah dewasa. Oh iya. Itu udah 30 sekian, betul. Perempuan. Orangnya sebenarnya bukan orang native Indonesia sih, dia orang ada campuran India gitu-gitu. Semua udah di scaling kecuali gigi depannya, karena gigi depannya paling banyak dan itu lebih ngilu. Iya pasti. Karena kalkulusnya udah banyak banget kan. Terus akhirnya saya bilang, gimana kalau kita suntik aja kalau memang takut ini, supaya nggak berasa gitu ya. Nggak berasa, oke. Udah suntiknya infil dulu tuh pakai Sitojet kan di ini. Iya dok, udah nggak berasa, ini udah kebas gitu kan. Ngomongnya iya udah kebas, oke. Ini kita mulai nging, baru belum juga kena ini sama scaler. Aduh, gimana ini? Ada belum, baru suaranya doang ya dok ya? Enggak suara kan, scaler kan nggak ada suara. Baru mau masukin kan, scaler kan ultrasonik doang, dia getar. Kalau kena gigi baru ada suara. Oh belum kena gigi itu? Iya, belum kena, jadi ya udah. Akhirnya minta alternatif di blok. Ya, disuntik lebih banyak ya. Pas saya bilang ya udah kita blok, misalnya memang si anterior kena sih biasanya kalau blok. Tapi sebenarnya anterior kan udah perlu infiltrasi cukup gitu sebenarnya kan. Ya udah kita blok. Jadi blok tetap aja ngerasa ngilu anu gitu, punya banyak. Akhirnya saya bilang ya udah, saya nggak bisa bantu kalau begitu. Karena kalau kita udah coba sedemikian rupa terus ternyata pasiennya menolak perawatan sampai akhir gitu, ya sudah wasting time juga 2 jam lebih. Udah lebih baik ya udah pasiennya nggak usah deh, jadi nggak selesai dikerjain. Karena memang takutnya dari psikologis ya dok? Iya, udah dari psikologisnya udah takut, udah apa gitu. Terus saya sendiri pun karena dulu pengalaman dengan dokter giginya juga kurang baik gitu kan, masih mengalami dokter gigi yang pokoknya buru-burunya ngilu, yang masih bukan pakai ini ya, masih kabelnya banyak banget, terus harus kayak dipakai mesin jahit itu ya gitu. Pernah lihat. Ya itu juga jadinya sampai sekarang tuh kalau misalnya kenapa dengan gigi saya juga kayak gimana dong, takut tapi ya udahlah. Tapi ya emang harus gitu ya, kalau memang harus bagaimana gitu ya. Ya mau gimana daripada diterlantarkan dan jadinya nanti malah lebih parah gitu ya. Soalnya kadang-kadang ketakutan tuh memang cuman di kepala aja gitu. Ada juga pasien yang, aduh ngilu nggak ya dok? Aduh kayaknya kalau bersihin karang tuh nging gitu kalau kena gigi kan. Tapi pas dicobain, ternyata nggak ngilu ya dok ya. Jadi memang ketakutan tuh kadang-kadang cuman di psikologis, atau karena banyak pasien yang suka baca review gitu ya di mana ya, di Instagram atau di website gitu. Terlalu banyak informasi dan yang menyesatkan pula. Dan kelihatannya kok serem banget ya, dan udah membayangkan yang ekstrim, padahal sebenarnya tidak seperti itu juga kok gitu ya. Jadi memang lebih baik kan kita konsultasikan
lebih lanjut gitu dengan dokter giginya langsung. Jadi kita bisa sharing-sharing juga ketakutannya gimana. Nanti dokter giginya juga bisa menenangkan secara lebih baik gitu. Terus kalau untuk durasi normalnya dok, gimana? Kita sharing-sharing juga nih kepada para pendengar podcast gitu. Iya. Durasi normal sebaiknya gitu, yang idealnya gitu, memeriksakan gigi ke dokter gigi itu berapa tahun sekali atau berapa bulan sekali sih dok? Berapa tahun sekali? Kan ada yang sampai umur 50 baru datang. Ya. Sebenarnya idealnya pada saat dalam keadaan tidak ada keluhan, 6 bulan sekali sebaiknya datang untuk minimal untuk membersihkan karang gigi dan juga memeriksakan kalau ada bolong kecil atau apa supaya benar-benar kelihatan dari awal, kita tahu sejak dini ada masalah-masalah yang bisa ditangani dari awal gitu. Karena bolongnya gigi itu seperti silent killer gitu ya. Betul gitu. Jadi dari kecil mungkin kelihatannya awalnya seperti satu titik hitam saja. Awalnya ini mah nggak sakit, nggak ternyata ada pas dibor ternyata udah gede. Ternyata pas dikorek sedikit ya, ternyata sudah dalam. Dan pas dibersihkan loh dalamnya tuh ternyata di dalamnya itu sudah besar gitu. Dan banyak yang sudah hampir terlambat sedikit aja. Nah itu udah kena saraf ya, itu perawatannya udah lebih ribet, lebih rumit, lebih mahal, lebih lama pula. Iya. Kali-kali lagi datangnya. Dan itulah yang bikin orang-orang tuh males nih bolak-balik ke dokter gigi, mahal dan lain-lain ya, karena memang perawatannya sudah kompleks gitu ya. Sebenarnya kan bisa dicegah dari perawatan yang masih sederhana seperti cuman tampil gigi secara dari dini gitu, dari awal. Terus selain itu, kenapa lagi dok kita harus ke dokter gigi? Kenapa ya harus ke dokter gigi? Kenapa? Bukan karena kita pengen duit ya. Bukan. Ada yang bilang, itu supaya dokternya ada pemasukan tuh, disuruh datang ke dokter gigi. Enggak dong. Sebenarnya kenapa harus ke dokter gigi ya? Ya itu pada saat kita konsultasi 6 bulan sekali, di mana kita tidak merasa ada keluhan sama sekali. Kita datang ke dokter gigi itu untuk mengetahui kondisi kesehatan gigi dan mulut kita dari awal, seperti yang tadi udah diceritakan. Terus kita membersihkan karang gigi dan plak yang pasti ada, karena tiap 6 bulan karang gigi itu akan selalu terbentuk di mana kita masih ada liur di dalam mulut kita. Ya karang gigi dan plak itu pasti ada. Kita ada liur, kita pasti makan ya, kecuali kita nggak menggunakan sama sekali, mulut kita kering. Iya, nggak mungkin. Nah, terus ya ketika datang ke dokter gigi pasti nanti teman-teman juga akan mendengar edukasi yang diberikan oleh dokter gigi untuk bagaimana menjaga kesehatan gigi dan mulut sehari-harinya gitu. Dia tahu gimana cara bersihin gigi yang baik dan benar, atau cara menyikat giginya, karena banyak yang masih salah gitu, arah menyikat giginya salah, akhirnya jadi bolong juga gitu dok. Iya. Salah arah sikat gigi ada efeknya juga ke lapisan terluar dari gigi, bisa terkikis. Nah kikisannya juga, nah dokter tuh tahu kalau ini cara sikat gigi salah, bisa lihat dari giginya gitu kan. Kalau teman-teman kan kadang-kadang nggak tahu tuh gimana gini gitu. Terus kita juga tadi sudah bilang yang masalah bolong yang kecil, nah itu kita kan mencegah gigi berlubang untuk gigi berlubang besar. Satu lagi ya biasanya itu ya bisa membuat kita terhindar dari bau mulut. Karena karang gigi itu ya salah satunya. Kalau kita nggak bersihin karang gigi kan tuh sebenarnya campuran antara bakteri, sisa makanan yang ini, terus ada liur, ada apa, jadi ya udah kebayang lah baunya. Setiap pagi bigongnya udah lebih bau dari biasanya, itu artinya mungkin karang giginya sudah lumayan menumpuk. Jadi kalau sudah dibereskan, jadi bisa terhindar dari bau mulut. Teman-teman juga yang bisa bersosialisasi dengan baik tanpa ada yang menghindari. Iya betul. Karena banyak yang loh kok kayaknya mulut udah berasa nggak enak gitu ya, kadang-kadang udah agak kasar, apalagi kalau misalnya ada smoking habits gitu. Oh iya, kalau ada yang marah lagi. Kalau yang merokok pasti karang giginya jauh akan lebih cepat tertumpuk karena selain juga karang gigi ada masalah pada noda stain pada gigi yang
orang-orang juga yang sering minum kopi itu juga nodanya, minum teh, kopi, nodanya juga akan banyak yang terkumpul gitu. Tapi yang lebih parah memang tetap yang para perokok aktif terutama. Misalnya satu hari sudah merokok, biasanya merokoknya 2 bungkus. Wah itu kalau bisa 3 bulan sekali deh, jangan 6 bulan sekali. Iya itu. Nah dari Dokter Joce sendiri, kira-kira apa lagi nih yang menyebabkan kita sebenarnya harus ke dokter gigi selain yang saya udah jelasin tadi? Nah, tadi kan banyak ada anggapan bahwa dokter gigi itu terkenal mahal gitu dok ya. Banyak banget yang ngomong, iya dokter gigi emang perawatannya mahal. Sebenarnya kita harus lihat lagi sebenarnya yang mahal itu memang dokter giginya atau memang buat pencegahannya atau memang buat perawatan yang kompleks gitu. Karena kadang-kadang memang yang banyak keluhannya masuk itu kadang-kadang itu adalah yang memang sudah menelantarkan giginya atau menelantarkan kebersihan gigi dan mulutnya, menelantarkan kebersihan dan kesehatan gigi dan mulutnya gitu dok. Dan akhirnya jadi harus menempuh perawatan yang lebih kompleks. Misalnya seperti kalau kita anggap karang gigi atau pembersihan karang gigi, nambel itu kegiatan sehari-hari gitu ya dok ya, perawatan gigi yang sehari-hari, karena kan pasti gigi mungkin ada yang bolong kecil seperti itu termasuk perawatan yang simple sebenarnya, bukan yang kompleks, karena itu masih bisa di satu pertemuan gitu ya, satu visit gitu dok. Tapi kalau misalnya yang sudah ditelantarkan atau dibiarkan begitu saja, misalnya seperti karang gigi, dibiarkan bertumpuk-tumpuk sampai berpuluh-puluh tahun gitu dok, periodontitis. Iya, akhirnya jadi ternyata berdampak pada gusinya. Jadi bukan giginya saja, karena dalam mulut kan juga ada gusi, ada tulang rahang gitu. Kalau misalnya karang giginya juga nggak dibersihkan, itu juga bisa berdampak pada adanya inflamasi atau peradangan pada gusi, yang akhirnya nanti biasanya tanda-tandanya itu kalau sikat gigi kok saya sering berdarah ya dok ya. Nah, kok saya sering keluar darah, tapi dia nggak sakit biasanya. Terus nanti kemudian kalau lama-kelamaan menumpuk, akhirnya nanti dari gusi turun ke tulang di bawahnya. Jadi tulang di bawahnya itu mulai istilahnya turun gitu ya atau resop gitu. Nah itu kan penyangga, dia kan penyangga giginya sendiri. Nah akhirnya giginya pun jadi mulai goyang. Loh kok gigi saya mulai goyang gitu ya, di pantai ya. Iya itu karena sebenarnya cuma simple, karena karang gigi gitu. Padahal sebenarnya cuma tinggal dibersihkan saja setiap 6 bulan sekali. Dan akhirnya harus, kalau parahnya ya kehilangan gigi sendiri gitu ya. Jadi copot padahal emang nggak sakit gitu, cuman ya giginya udah nggak ada pegangannya. Nah itu kan sayang gitu ya, karena padahal cuman aduh sayang banget bu, padahal cuman tinggal bersihin karang aja yang rajin gitu. Paling itu sama kalau misalnya ada bolong gigi gitu, dibiarkan lama kelamaan jadi sampai ke jaringan paling dalamnya yaitu saraf. Kita nggak mau banget sebenarnya sampai ke bagian saraf itu, karena udah perawatannya lama, perawatannya kompleks gitu ya. Dan memang ada beberapa kali harus datang, harus bolak-balik juga. Tapi sekarang ada juga sih yang one visit ya. Cuman kan itu untuk kasus-kasus tertentu, nggak bisa semuanya juga gitu. Dan itu memang mahal gitu ya. Bahannya juga mahal. Iya, bahannya juga mahal karena kan harus ada obat-obat tertentu yang dimasukkan. Begitu. Jadi sebenarnya yang mahal tuh bukan dentisnya, jadi dentis are not expensive but neglect is gitu. Jadi penelantaran itulah yang buat mahal sebenarnya. Ya, jadi jangan terlambat lah teman-teman, seperti itu. Biasanya apa lagi dok? Ya mungkin kalau dokternya biasa kan kalau ketemu dokter, ada dokter yang kurang info nih, yang kurang informasi, misalnya dokternya dia suka diem gitu, nggak mau ngomong, jadi dia cuma seperlunya. Ada kan dokter macam-macam kan, ada yang suka ngomong, ada yang pendiam, ada yang cuma ya udah sesuai dengan keluhan pasien. Teman-teman jangan juga diem gitu loh. Kalau saran dari saya, dan ya jangan diem aja. Kalau misalnya memang ada yang mau diketahui, ya tanya aja ke dokternya. Betul. Jangan takut gitu kalau dokternya marah. Enggak lah, masih bilang aja, dok saya baca di internet begini.
kalau saya sendiri sih pribadi sih, saya malah senang kalau ada pasien kayak gitu. Karena ada sih beberapa pasien saya kayak gitu nanyain. Jadi kalau misalnya yang dia baca di internet ternyata salah, kita bisa nerusin di situ. Betul. Gitu. Jadi manfaatkan waktu konsultasi atau waktu jam temu Anda dengan dokter gigi Anda gitu. Itu semaksimal mungkin. Tanya aja apa aja yang kalian mau gitu. Itu juga kita seneng ya Dok ya. Karena itu artinya pasiennya ini concern gitu terhadap kesehatan gigi dan mulutnya sendiri. Terus akhirnya juga bisa ngajarin ke anak-anaknya atau ke keluarganya atau ke teman-teman yang lain gitu. Jadi nggak sampai terlambat kayak tadi ya. Jangan sampai goyang dulu giginya tiba-tiba. Saya goyang nih tiba-tiba giginya. Kalau goyang mah, Itu udah agak sulit ya Dok. Terus kira-kira kalau misalnya di klinik Dok, keluhan-keluhan pasien yang paling sering atau biasa ditemui kayak gimana Dok? Biar kita juga bisa share ke para pendengar juga. Oh iya nih, saya pernah ada keluhan seperti ini nih gitu. Iya. Ya biasanya bau mulut itu paling utama. Kadang-kadang kalau dari kita ngobrol aja belum buka mulut udah bau mulut, ya biasanya itu udah ada pertanda bahwa pasien ini paling tidak dia punya karang gigi yang udah hampir menutupi giginya sendiri. Bisa loh. Iya itu bener pernah ketemu. Ya gitu. Terus bau mulut, gusi sering berdarah saat sikat gigi tapi biasanya nggak sakit, tadi kan seperti udah dijelasin. Terus habis itu ada karang gigi dan ini ya kalau keluhan kayak gitu ya paling scaling aja sih memang. Ya bersihin karang gigi, kecuali memang gusi kalkulusnya karang giginya sudah gede banget dan sudah sangat masuk ke dalam gusi. Nah itu mungkin pembersihan karang giginya kita akan tangani bersamaan dengan kuret. Jadi ya misalnya supaya bakteri-bakteri yang udah keburu masuk nih di bawah gusi tapi belum sempat dibersihin dan kita nggak bisa jangkau, kita harus jadinya kuret semua supaya benar-benar bersih. Berapa minggu kemudian semua bagian-bagian yang udah radang itu bisa kembali sembuh, terus gusinya juga bisa kembali sehat gitu. Terus ada lagi ya biasalah kalau yang kita temui selain bau mulut, selain ini ya tentu aja ada lubang gigi ya. Iya, bolong gitu. Bolong gitu. Terus lihat dulu tuh dari warna kehitaman. Biasanya malah gigi geraham tuh yang bisa dilihat tuh, yang di bagian yang ada garisnya. Nah, teman-teman coba lihat aja di kaca tuh, lihat kaca terus lihat gerah gigi geraham yang bawah deh, yang di bawah yang paling sering mulai kelihatan. Kalau udah ada warna hitam yang melintang di situ, kemungkinan besar itu udah mulai ada lubang. Dan lubang itu kalau di gigi dia tidak akan bolong kecil di bawah terus di bawahnya bolong kecil di atas terus di bawahnya makin kecil. Enggak, bolong kecil di atas tapi ternyata di bawahnya biasanya udah lebih lebar. Dan pada saat kita harus bersihkan semua sampai hitamnya nggak hilang semua gitu. Sampai yang bagian dalamnya juga dibersihkan ya? Iya, bagian dalamnya dibersihkan gitu. Biasanya tuh bisa berasa tuh. Biasanya kalau yang masih kecil dan ini nggak segitu berasa kalau ngilu ya. Tapi kalau udah berasa ngilu pada saat makan, ngilu pada saat minum dingin, ngilu pada saat pokoknya bahkan mungkin cuma bernafas aja bisa ngilu. Itu kemungkinan udah bolongannya itu kemungkinan udah menyentuh lapisan kedua dari gigi. Lapisan tengahnya yang udah lebih sensitif dari lapisan yang paling pertama. Jadi kita kan ada 3 lapisan tuh di gigi itu ada email yang paling pertama yang putih yang semua teman-teman lihat itu. Kemudian yang di bawah yang warnanya rada kuning itu adalah dentin. Kemudian di bawahnya lagi udah lapisan ruangan dengan berisi saraf dan pembuluh darah. Nah, kalau misalnya ternyata ngilunya itu pada taraf yang, aduh dok, saya malam-malam nggak bisa tidur gitu. Kalau terus makanan sering masuk tuh, tapi nggak bisa keluar lagi. Terus kemudian saya harus kumur-kumur. Terus atau yang sakitnya, sakitnya ini dok sudah nggak diapa-apain juga sakit gitu. Itu kadang-kadang ada yang bengkak. Nah itu artinya sudah masuk ke lapisan ketiga, sudah bocor ke ruangan saraf itu, dan itu akan berujung ke perawatan saluran akar. Tidak bisa ditambal lagi, karena kalau misalnya kita tambal nanti
bakteri yang di bawah itu yang belum bersih semua sampai di ujung-ujungnya, sampai ujung-ujung gigi di bawah tulang, itu nanti bakalan bereaksi dan membuat gas, kemudian nanti jadinya bengkak gitu kalau kita paksain untuk tambal. Makanya harus ketika udah bocor ke situ, nah itu udah harus dibersihin sampai ujung-ujung akarnya. Kalau misalnya dilantarkan lagi gimana tuh? Dilantarkan lagi, waduh, itu jadinya Lama-lama ngerapu biasanya. biasanya giginya akan rapuh, terus giginya kemudian nanti akan hitam, kemudian email crown di atasnya tuh tiba-tiba udah satu persatu rontok, dibiarkan lagi nanti tinggal sisa akar, dibiarkan lagi tinggal sisa akar. Ya, jadinya harus dicabut. Tapi kalau sisa akarnya juga nggak dicabut, ya nanti itu akan terus menerus radang di gusi sekitar situ, kemudian menyebabkan. Berarti itu kan kalau ada sudah sampai gitu, berarti pengalamannya bengkak itu kayak on and off terus menerus. ya gitu. Kalau udah gitu kan berarti jaringan di sekitar giginya akan rusak. Ketika jaringan gigi sekitar gigi akan rusak, udah keseringan ketemu nanah, habis hilang, sembuh, ketemu lagi nanah. Jadi lama-lama bisa ini kita bisa bilang apa ya namanya, ameloblastoma ya. Pokoknya itu sudah paling parahnya dari abses, dari bisul di gigi itu udah lebih parah lagi. Jangan sampai dibiarkan sampai ke situ gitu ya dok ya. Gitu. Iya, karena memang sebenarnya cuman dari bolong gigi aja gitu ya. Secara singkatnya benar-benar cuman dari satu titik bolong yang kalau misalnya kita neglect terus, terlantarkan terus, ya lama-kelamaan ya gigi itu sendiri akan cuman jadi tinggal sisa akarnya doang gitu. Iya. Memang nggak akan sakit kalau sisa akar itu sendiri nggak sakit gitu ya dok. Kita biasanya sakitnya di gigi-gigi gusi-gusi di sekitarnya dia gitu. Iya, biasanya di gusinya aja. Nah itu kan emang perawatannya nggak bisa dirawat lagi, mau tumbuhin gigi bagaimana gitu kan nggak mungkin. Emang harus dicabut dan akhirnya ya tidak ada gigi di bagian tersebut. Jadi mungkin kalau misalnya nanti mau dipakai untuk makan, ya harus diganti dengan gigi palsu gitu ya dok ya. Jadi perhatikanlah itu titik-titik kecil gitu. Memang titik kecil tuh nggak semuanya langsung ini bolong-bolong. Kemungkinan besar gitu ya. Kemungkinan besar karena kan anatomi gigi itu kan beda-beda, tapi kemungkinan besar bisa jadi itu kan harus diperiksa secara lebih lanjut ke dokter gigi. Oleh karena itu memang harus makanya tadi kenapa kita sarankan untuk 6 bulan sekali periksakan ke dokter gigi. Jadi bolongan-bolongan kecil itu bisa langsung terdeteksi secara dini gitu. Kemudian apalagi ya dok ya kira-kira ya? Oh yang barusan dok ya? Belum. Apa lagi dok? Lanjutan tadi. Lanjutan Lanjutan saya tanya ke Joce. Jadi kalau misalnya nggak ada gigi, terus pasiennya misalnya nggak mau pakai gigi palsu, biasanya akan terjadi gimana supaya teman-teman yang ini ya harus denger nih kenapa kita selalu menyarankan pakai gigi palsu. Padahal gigi palsu tuh nggak enak, gigi palsu tuh kadang-kadang ada yang mahal lagi. Sebenarnya kalau tipe gigi palsu itu kan banyak ya dok ya, mungkin kita belum bahas secara lebih detail gitu. Kalau nggak ada gigi, nanti akhirnya efeknya jadi apa? Banyak efeknya. Jadi kalau nggak ada gigi palsu, maksudnya kalau nggak ada giginya, itu kan susunan gigi kita itu kan sudah didesain sedemikian rupa di sana, sehingga mereka tuh bisa saling berhubungan satu sama lain secara harmonis gitu. Jadi gigi atas kita juga dipengaruhi sama susunan gigi bawah, gigi sebelahnya juga dipengaruhi satu sama lain. Jadi kalau misalnya satu hilang, itu ya akibatnya pertama gigi sebelah-sebelahnya gitu, itu mungkin aja ada pergerakan. Jadi gigi itu cenderung kan dia mengisi ruangan juga ya dok ya. Yeah. Nah itu bisa saja nanti ruangannya itu bisa terisi dengan bisa tergeser gitu misalnya ke ruangannya itu, atau gigi sebelahnya itu bisa aja miring gitu. Nah itu kan ngefek ke gigi sebelahnya yang sebenarnya gigi sebelahnya tuh sehat-sehat aja gitu, tapi karena ada ruangan kosong itu ya gigi sebelahnya bisa miring atau berubah arah, susunan giginya juga nggak rapi. Kemudian gigi atasnya, karena kalau misalnya gigi atasnya itu nggak ada antagonisnya atau nggak ada lawannya, ya dia kemungkinan besar dia akan terus tumbuh jadi modot gitu. Iya. Gigi atasnya tumbuhnya kelebihan gitu karena si bawahnya itu udah hilang gitu, nggak ada yang menahan, seperti itu biasanya. Kalau kelebihan berarti kan akarnya udah ke expose. Kalau akarnya ke expose berarti ada ngilu. Iya. Ketika udah ngilu terus akarnya ternyata makin turun,
berarti goyang. Lama kelamaan giginya lepas sendiri. Ya itu gara-gara dia emang cenderung tumbuh wah nggak ada penghalangnya nih, gue bisa tumbuh dengan bebas misalnya. Tapi ternyata kelebihan tubuhnya dan ya akarnya terekspos ya dok ya. Jadi tergoyang dan lain-lain. Jadi gigi itu sebenarnya nggak mau jomblo. Gitu. Manusia kan tidak mau jomblo. Gigi Aduh. juga gitu. Gitu. Dia nggak mau jomblo. Sensitif nih. Dia harus ada pasangannya gitu di sebelahnya. Kalau giginya sebelahnya udah nggak ada, ya dia akan mencari terus menerus pasangannya. Jadi walaupun yang di jauh di sana, yang jauh di sana, tapi nggak apa-apa deh. Saya berusaha deh supaya dekat gitu. Miring deh jadinya. Aduh, masalah lagi nanti guys. Jadi memang harus diganti. Selain itu juga kalau misalnya nggak diganti itu kan ada tulang gitu ya dok ya di bawahnya. Iya. Nah tulangnya itu lama kelamaan juga bisa turun istilahnya. Turun, kita sebutnya resop. Jadi resop tulangnya jadi pendek. Itulah sebabnya kenapa banyak kalau kita lihat kakek atau nenek yang sudah berumur dan banyak giginya udah ompong tapi nggak dipasang nggak diganti gitu ya dengan gigi palsu atau yang lainnya, biasanya agak kempot tuh mukanya ya, itu merubah kempot terus secara vertikal mukanya juga jadi kayak pendek atau apalah. Itu mempengaruhi juga bentuk fasialnya gitu. Banyak sebenarnya dari ini, nanti bisa kita bahas lagi lebih lanjut tentang mengganti gigi ya dok ya. Iya, segmennya harus khusus. Banyak banget ini. Apalagi dok kira-kira selain itu? Itu soal gigi bungsu. Ya gigi bungsu juga. Ini banyak nih kalau yang di era milenial sekarang gitu dok. Ini kira-kira ini banyak gitu dok yang ini gigi bungsu saya, gigi bungsu kayak pasti pernah dengar istilah kata gigi bungsu tumbuhnya miring gitu. Ini biasanya nggak sering nggak terlihat gitu kalau misalnya di kaca, kamu lihat di kaca itu kadang-kadang nggak miring kayaknya kelihatannya, tapi bisa kelihatan dengan jelas kalau misalnya di ronsen. Jadi salah satunya kenapa sebaiknya periksakan gigi ke dokter gigi itu karena nanti di sini juga bisa diambil ronsen ya dok ya. Iya. Sebagai salah satu pemeriksaan. Dengan salah satu pemeriksaan yaitu ronsen panoramik, biasanya itu nanti akan kelihatan dengan jelas arah gigi bungsunya itu tumbuhnya kemana. Kalau misalnya dia miring dan mengancam gigi sebelahnya, karena nantinya banyak masalah-masalah yang ditimbulkan dari gigi bungsu yang miring itu, terlebih ke gigi sebelahnya jadi bolong, berlubang dan segala macamnya. Itu juga itu bisa langsung diketahui, ternyata gigi saya miring nih, tumbuhnya ada kemungkinan miring atau memang sudah miring, itu memang harus dicabut nantinya gigi bungsunya seperti itu. Ya gitu lah, sama lagi kayak manusia, kalau terancam dia Ya benar. Ya kalau misalnya dia giginya itu mengancam kesehatan gigi sebelahnya, jadi sama aja manusia kalau dalam pasangan kemudian salah satunya mengancam salah satunya yang lain, jadi mending satunya dicabut aja gitu. Karena nanti lama-lama kalau misalnya kita biarin gigi depannya juga bisa bolong dan terus kemudian jadi dua-duanya yang harus dicabut. Aduh jadi cabut satu jadi gratis satu, cabut buy satu get one gitu dong. Kalau cabut jangan deh kalau bisa. Gitu. Nah, perawatan gigi anak-anak juga nih penting sejak dini. Karena ya kadang-kadang kita berpikir nanti ini gigi susu diganti sama gigi ini, enggak juga. Bukan masalah itu, karena kalau kita mencabut lebih cepat gigi susu itu bisa akan menyebabkan gigi permanennya yang akan tumbuh kemudian tidak mendapatkan tempat dan dia menjadi gingsul. Jadi nggak rapi gitu jadi nggak rapi, jadinya dia karena dia nggak ada tempat sebenarnya, karena udah keburu sempit, ya udah dia cari ke tempat lain. Itulah makanya ada kadang-kadang gigi taring yang gingsul, atau ada tiba-tiba gigi seri yang dia tumbuhnya di belakang gitu. Jadi karena sebenarnya tempatnya nggak ada, jadi salah tumbuh gitu. Gitu ya. Nah, dokter, orang tua juga harus benar-benar cek ke dokter, dan kalau bisa mengetahui gitu kira-kira umur sekian pergantian giginya itu sekian.
dengan adanya dokter membawa anak-anak juga ke dokter gigi, jadinya dapat edukasi gitu. Misalnya, oh ini umur segini kurang lebih biasanya gigi ini nih yang akan goyang gitu. Ya, betul. Jadi jangan dicabut sebelum waktunya gitu ya dok. Ya. Biarkan dia secara alami. Tapi kan kalau misalnya kita biarkan gigi susu itu rusak atau ya bolong atau apa, ini kan cepet lama-lama dia akan keropos, akan sakit, kasihan juga anaknya dan bisa bengkak juga kalau misalnya itu dari gigi susu bahkan itu masih bisa nyebabin bengkak loh gitu. Dan kalau misalnya tidak ditambal walaupun itu cuma gigi susu masih ada penggantinya, tapi ya itu tadi dia gampang keropos, akhirnya ya penggantinya jadi nggak ada gitu. Penggantinya jadinya ke tempat lain deh. Penggantinya jadi bingung arahnya kemana ini. Karena gigi susunya udah copot duluan. Karena gigi susu itu juga sebagai penunjuk arah sebenarnya, bisa dibilang tanda kutip penunjuk arah buat si gigi. Reserve tempatnya buat si gigi permanen. Jadi buat mama-mama milenial yang sedang mendengarkan mungkin ini harus dipertimbangkan ya gitu. Buat anak-anaknya juga. Kalau misalnya perawatan gigi anak yang secara khusus kita bisa bahas juga sih satu segmen sendiri, karena itu banyak banget yang bisa dilakukan gitu, bukan hanya soal cabut-mencabut gigi susu, tapi gimana cara kita membersihkan gigi anak ya, gigi bayi gitu, dari bayi. Gimana kita bersihkan supaya tidak menyebabkan lubang-lubang gigi gitu. Topiknya menarik ya dok. Iya. Apakah kamu mau dibahas topik ini? Nanti komen ya di Instagram kita. Betul. Nah, kalau misalnya kita bicara di bulan September ini khusus ya dok ya? Ada sesuatu yang spesial apa ini dok? Spesial. Bulan ini sebenarnya bulan kesehatan gigi nasional loh. Tanggal 12 kemarin. September ya dok ya? 12 September kemarin sebenarnya adalah Hari Kesehatan Gigi Nasional. Jadi gimana? Nah, jadi ya manfaatkanlah kesempatan ini buat pergi ke dokter gigi, karena sebenarnya di bulan kesehatan gigi nasional tuh banyak banget promo ya. Iya. Banyak promo juga, diskon buku misalnya di klinik-klinik gigi dimanapun yang terdekat dengan Anda itu banyak. Jadi kalau misalnya kayaknya saya emang udah lama banget nih nggak check up atau bersihin karang gigi, itu bisa datang kunjungi, manfaatkan promo-promonya, dan juga bisa tahu juga ya kesehatan giginya gimana, atau mungkin sekalian tadi ronsen panoramik bisa tahu gigi bungsunya kenapa nih begini begitu, dan itu bisa dimanfaatkan di bulan kesehatan gigi nasional. Nah itu juga perlu dicek juga sebenarnya. Selain ke klinik, organisasi dokter gigi PDGI itu dia juga bekerja sama dengan salah satu perusahaan yang mengeluarkan mempunyai produk pasta gigi ya. Dicek aja di kota-kota yang memang ada universitas kedokteran gigi. Universitas yang ada fakultas kedokteran giginya. Nah, karena dalam bulan September sampai kalau nggak salah sampai November itu mereka akan ada baksos mingguan perganti per minggu apa, saya nanti dicek aja sendiri jadwalnya. Ada pemeriksaan gigi gratis, terus juga ada yang misalnya kalau mau cek kalau ada tambalan, semua perlu tambal, perlu scaling, bisa ke situ untuk orang-orang yang memang kalau berpikir biayanya masih terlalu mahal kalau harus ke klinik. Iya, gitu. Itu ada opsi tuh, bisa cuma harus pantengin jadwalnya jadinya. Karena mereka juga ada syarat-syarat dan ketentuan, jadi nggak bisa langsung langsung ke situ. Mungkin harus daftar dulu atau apa gitu. Jangan lupa juga bawa anak-anaknya gitu ya. Karena di bulan kesehatan gigi nasional biasanya kalau di universitas yang ada FKG-nya atau kedokteran giginya itu juga banyak ada acara-acara buat anak-anak. Jadi bagus banget buat mereka lebih termotivasi, jadi nggak takut sama dokter gigi juga. Terus biasanya diajarin cara menyikat gigi yang baik dan benar, dan pastinya dikemas dalam bentuk yang lebih menarik gitu ya. Untuk khusus buat anak-anak sesuai dengan umurnya. Jadi emang bulan kesehatan gigi nasional itu dikhususkan dan dipersembahkan buat para masyarakat juga supaya lebih sadar akan pentingnya merawat kesehatan gigi dan mulut begitu. Satu lagi hal yang penting kalau kita merawat kesehatan gigi, kita juga merawat kesehatan tubuh loh. Karena banyak sekali hal-hal yang bisa terjadi
kalau gigi gigi kita dan kesehatan mulut kita nggak bagus gitu. Bisa berlanjut ke jantung, ginjal, dan macam-macam lainnya, penyakit-penyakit yang di dalam tubuh, bukan hanya di mulut juga gitu. Nah itu bisa dibahas juga di sesi yang lain aja. Karena akan banyak banget itu. Iya, karena ternyata dari dalam mulut itu ternyata memang dia terkoneksi juga ya Dok, dengan secara holistik dengan tubuh kita. Karena yang namanya kan kalau kita makan, kita berbicara, kita ya itu kan semua dari mulut gitu, kayak gerbangnya gitu kan di mulut kita. Jadi nggak mungkin kita nggak pakai gigi kita untuk makan gitu kan semua orang hidup mana? Iya, semua orang hidup butuh makan. Jadi kita tidak bisa menyampingkan kesehatan gigi dan mulut. Kadang-kadang kan ada orang yang nggak usah gitu, kayaknya nggak penting gitu gigi dan tapi sebenarnya itu terkoneksi loh. Kalau misalnya kita jaga kesehatan gigi dan mulut, kita secara nggak langsung itu juga secara langsung sebenarnya Dok ya, secara langsung kita menjaga kesehatan jiwa dan raga kita Dok, yang lain seluruhnya. Jadi sehat sempurna total. Betul. Oke, sekarang sudah berakhir. Sesi ini itu sudah berakhir untuk bahasan tentang kenapa kita harus ke dokter gigi. Nah, jadi sekarang nih kita mau kasih bocoran nih tentang segmen berikutnya. Segmen berikutnya kita akan membahas tentang perawatan gigi di rumah. Nah, asik. Jadi tidak hanya ke dokter gigi yang untuk melakukan perawatan gigi, tapi kita juga harus melakukan perawatan gigi di rumah sehari-harinya. Gimana cara kita memilih sikat gigi, gimana cara kita sikat gigi. Misalnya juga gimana kalau misalnya membersihkan gigi, perlu nggak membersihkan lidah sekalian misalnya gitu. Jadi itu home care-nya ya Dok, home care. Jadi ada dental care di dentist office, ada juga di home care-nya. Itu kita harus lakukan kedua-duanya biar lebih optimal gitu. Terus habis itu kita juga mau shout out juga buat sosial media kita, yaitu kalau @ceritagigi.id, kalau misalnya Instagram @ceritagigi.id. Jadi kalau misalnya teman-teman ada komentar tentang segmen tadi yang baru kalian dengar, atau mau ada ide-ide lain yang seputar kedokteran gigi juga ya, itu bisa shout out di situ, bisa juga komentar di situ, atau mau ada kritik dan saran itu juga bisa. Kemudian ada IG personal Dokter Ira apa nih, Dokter Ara? Ya, saya biasalah sempat, kalau yang udah dengerin segmen berikutnya pasti udah tahu ya. Sebelumnya, sorry. Instagram, Twitter, dan Facebook semuanya Rara79. Bisa di follow, dicek-cek juga gitu. Kalau Dokter Joce di mana? Saya di Instagram aja @joslinsintano, JOCLINSINTANO. Kan salah mulu kan tiap minggu. Panjangan. Iya nih, ya udah pokoknya itulah @joslinsintano, bisa lihat dan bisa kepo-kepoin kegiatan kita apa aja sih. Tapi aku belum post apa-apa sih. Ada story. Iya, kan lagi sibuk di ceritagigi.id soalnya. Sorry lah. Terus habis itu juga dari kemarin yang segmen 1 dan 2 itu kita juga mau ngucapin terima kasih buat teman-teman yang dari Instagram juga yang udah dengerin, yang udah sempetin waktunya buat tune in gitu ya di podcast kita ini, dan udah kasih beberapa feedback, kasih ide-ide juga. Nih aku mau shout out ya buat kita juga bantu share ya di Instagram story masing-masing. Ya, makasih banget. Makasih banget. Nih ini buat semuanya yang udah dengerin, tapi juga ini yang aku bacain tuh shout out buat yang emang mention ya. Katanya kalau mau di shout out harus mention. Yang pertama @Brigita Cynthia, kemudian @Adeliana Adel, terus @Lele Vina Handayani. Kan Lele ya? Nggak, bukan. Terus itu @Carolina Anita, kemudian @Josephine Valeria, terus Jenny Stabrani. Ini juga komen Dok, bahas dong tentang mitos-mitos di gigi. Mitos iya, gigi. Boleh tuh. Apa mitos tentang ini ya? Kalau gigi dicabut nanti bisa buta nggak? Aduh, mau tahu kebenarannya nanti kita bahas, tenang aja. Terus ada @Feby Monica, bahas tentang suka dukanya jadi asdos koas gigi. Wah, itu kayaknya kalau orang kamu tuh Dokter Joce yang bisa ngomongin tentang itu. Soalnya saya belum ada
pengalaman yang Aku juga ada belum. asdosnya. Aku juga belum sih. Tapi nggak apa-apa, kita tampung dulu, nanti ke depannya mungkin ada bisa dibahas itu. Kemudian ada @fv Gumilang, katanya bahas dong tentang cerita lucu pasien, pengalaman lucu pasien, Cerita hantu. di Wah. koas. Oh, cerita hantu di koas, kirain cerita hantu yang punya gigi. Ya, serem juga. Nggak ada dok di sini. Terus habis itu cerita-cerita tentang persiapan ujian UKMP 2DG. Ini ujian kelulusan dokter gigi ya. Oh, wah, saya tidak ada. Iya, beda kita dok ya. Nanti kita coba bisa bahas tentang ujian atau cerita-cerita lucu pasien, mungkin bisa juga ya dok? Bisa. Ada nggak dok? Itu balik Ada, banyak sih. Kemudian ini ada juga @dokter Underscore. Marsia. Ini dokter dosen saya juga di kampus. Halo dok. Halo, salam kenal dok. Dokter Marsia ini komen bahas tentang koas dari sudut pandang dosen. Jadi membahas apa sih sebenarnya harapan-harapan dosen untuk mahasiswanya. Wah, pasti yang koas-koas nih pada penasaran nih. Kira-kira dokter Cianya ini bisa jadi narasumber juga nggak kalau Waduh. mau? Siapkan waktu ya dok, nanti saya dekatkan gitu. Oh iya, buat teman-teman misalnya baik dokter gigi atau maupun bukan yang dokter gigi, tapi misalnya kira-kira bisa jadi narasumber atau Mau sharing gitu mau ya. ikut sharing di kita, kasih tahu aja, mention di kita atau komen atau DM di kita. Nanti kita bisa luangkan waktu terus nyariin kira-kira segmen bikinin segmen buat teman-teman juga supaya misalnya mungkin ada informasi yang bisa kita updatein ke teman-teman yang pendengar. Welcome banget. Betul. Jangan ragu-ragu, kasih tahu atau misalnya menyodorkan diri. Kita terbuka banget sama Yang mau sharing gitu ya. buat yang mau sharing. Karena kita di sini adalah orang-orang yang suka sharing. Ya, itu aja. Thank you for listening. Sampai ketemu di segmen berikutnya. Ya, bye-bye. Cerita Gigi Indonesia Tempat curhat dan edukasi dari Dokter Gigi Indonesia kepada teman sejawat dan masyarakat umum. Kalau kamu suka podcast kami, subscribe atau follow. Dan share podcast ini kepada teman-teman kamu Kamu juga bisa follow, komentar, atau kasih masukan tentang podcast ini melalui Instagram kami di @ceritagigi.id.